Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Semoga kabar adik-adik sehat selalu dan adik-adik tetap menikmati sukacita dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Adik-adik, setelah Elia berjalan selama 40 hari 40 malam, ia tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Di gunung itu, Elia menemukan sebuah gua. Ia masuk ke dalam gua itu dan bermalam di sana. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam bentuk pertanyaan. Tuhan bertanya kepada Elia, apakah yang Elia sedang lakukan di sana? Lalu Elia menjawab Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian dengan Allah dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku juga. Tuhan kemudian menyuruh Elia keluar dari gua itu dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu datanglah angin yang sangat kuat dan besar. Angin itu membelah gunung-gunung dan membelah bukit-bukit batu. Tetapi Elia tidak melihat Tuhan di dalam angin yang besar dan kuat itu. Setelah angin itu berlalu, datanglah gempa dan sekali lagi Elia tidak melihat Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa, datanglah api, tetapi sama seperti yang sudah-sudah, Elia tetap tidak melihat Tuhan di dalam berbagai kedahsyatan itu. Sesudah api itu, datanglah angin sepoi-sepoi yang tenang. Barulah Elia merasakan kehadiran Tuhan di dalam angin itu. Ia segera keluar dan berdiri di pintu gua itu, dan Tuhan kembali bertanya kepada Elia, apa yang sedang ia kerjakan di sana? Elia kembali menjawab bahwa ia sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan segiat-giatnya, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Tetapi sekarang orang-orang itu ingin membunuh Elia juga. Tetapi kemudian Tuhan menyuruh Elia kembali kepada jalannya, karena Elia masih memiliki banyak tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Di antaranya Elia harus pergi mengurapi seorang raja baru bagi orang Aram, dan Elia juga harus mengurapi raja yang baru untuk orang Israel, dan mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan Elia kelak. Adik-adik sekolah minggu, Elia masih dalam suasana hati yang buruk. Ia masih merasa takut. Setibanya Elia di Gunung Horeb itu, Elia menemukan sebuah gua. Ia masuk ke sana untuk bersembunyi dari Ratu Isabel. Saat Tuhan bertanya kepadanya apa yang ia lakukan di sana, Elia menegaskan bahwa ia bekerja keras untuk Tuhan karena orang Israel yang tidak setia. Karena kerja kerasnya ini, ia malah mendapat masalah. Ia diburu oleh Isabel sang ratu jahat. Elia benar-benar ketakutan saat Tuhan menunjukkan sesuatu kepadanya. Tuhan menyuruhnya untuk keluar dari dalam gua itu. Saat angin kuat, gempa dan api yang datang, Elia benar-benar tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kedahsyatan-kedahsyatan itu. Tetapi justru dalam angin yang sepoi dan tenang, Elia mendengarkan suara Allah berbicara. Tadinya Elia berharap Allah memberinya jalan keluar dalam kedahsyatan-kedahsyatan itu. Tetapi Allah memberinya penghiburan dalam keheningan angin yang lembut. Dengan lembut ia berbicara kepada Elia bahwa Elia harus kembali, karena sebenarnya Elia tidak bekerja seorang diri saja. Masih ada 7.000 orang Israel yang setia memegang perjanjian dengan Tuhan. Mereka tidak tunduk kepada Isabel dan nabi-nabinya. Dan juga ada Yehu, Hazael, dan Elisa yang Tuhan akan pakai juga untuk bekerja untuk Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu, Elia adalah seorang nabi yang banyak mengalami kedahsyatan Allah dalam hidupnya. Ketika kemarau panjang atas Israel, ia sendiri melihat dan merasakan bagaimana Tuhan menolongnya dengan caranya yang ajaib, dengan roti dan daging dari burung-burung gagak. Bagaimana Tuhan memelihara hidupnya lewat seorang janda yang miskin. Dan yang terakhir, Elia dengan gagah berani melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Sementara Elia seorang diri saja, namun Elia menang dan mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Namun entah mengapa setelah mendengar ancaman dari Isabel, Elia menjadi sangat takut, padahal Isabel hanya seorang diri saja. Iya adik-adik, untuk beberapa waktu Elia memang kehilangan fokus kepada Tuhan. Ia hidup dalam ketakutan. Tetapi lewat angin sepoi yang tenang, Elia kembali dikuatkan dan kembali dengan tugas-tugas yang baru dari Allah. Karena Allah lah kekuatan Elia. Adik-adik sekolah minggu, semua orang pasti pernah mengalami masa yang sulit, sehingga kita merasa takut sama seperti Elia. Namun, kita tidak boleh terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ya adik-adik, cobalah untuk tenang dan berdoalah kepada Tuhan dan temukanlah keberanian kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Kami harus fokus mendengarkan suara Tuhan berbicara, sehingga ketakutan tidak menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.